Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini sungguh-sungguh ingin beribadah dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Amin saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menginformasikan kabar gembira bahwa doa dan penyembahan mulai bulan Juni 2024 pelayan doa dan penyembahan akan diadakan secara bergantian. Yang dulunya sebulan kita onsite di sini. Nah, kita diberikan kesempatan untuk di minggu kedua dan keempat akan diadakan secara online Bapak Ibu. Sedangkan yang minggu pertama, ketiga dan kelima itu diadakan secara onsite. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan atau masih dalam perjalanan ataupun masih di kantor dapat mengikuti ibadah doa Rabu di minggu kedua dan keempat secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk sama-sama kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan sama-sama kita mau dikuatkan lewat renungan yang akan kita dengar dalam ibadah doa dan penyembahan pada hari Rabu besok di acara online ibadah doa Rabu kita. Mari sama-sama kita mau terus berdoa, kita mau terus semangat untuk iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kesempatan kami datang boleh menyembah, memuji Tuhan. Ibadah di tempat ini itu adalah kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami pagi hari ini kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas puji-pujian kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. Katakan saat ini, saat Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, hadirat-Mu.
urapanmu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini Tuhan. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat sekali lagi katakan hadirat-Mu, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan, saat ku menyembahkan Tuhan. Oh, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat indah sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, di hadirat-Mu ku menyembah, di hadirat-Mu ku angkat suaraku, angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Oh, saat ini, saat indah untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh, ini saat-Mu Tuhan. Oh, saat-Mu melawat, menjamah hati kami, saat kami berseru, saat kami memanggil nama-Mu. Oh, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu Tuhan. Oh, saat ini saat-Mu Tuhan, saat ini biarlah Roh-Mu bekerja saat ini, menjamah, membukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami, oh kami bawa ucapan syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Sebab itu mari sama-sama kita mau angkat suara kita, kita mau berseru, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia. Oh Yesus, kau kami sembah.
Ku kagum hormat akan Engkau. Mari angkat suaramu, katakan kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama katakan ku kagum hormat akan Engkau ya Allah. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lebih lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau menari dan bersuka cita saat ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi doa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Mari serukan. Katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekal. Katakan. Amin. Semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat kagumku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu tak meninggikan
Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Kata-kata, kata gentar, semua maksud gemetar. Katakan semua maksud gemetar. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di jalan hidupku, jaga menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kita percaya bahwa kuasa yang di dalam nama Yesus itu besar di dalam kita. Amin semua. Amin semua. Katakan amin saudara. Sebab semua musuh gemetar karena ada Yesus di dalam kita. Amin saudara. Sama-sama dengan segenap hati kita mau katakan. Kita mau katakan, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan ku. Dengan iman kita mau katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali lagi katakan, bila pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Karena aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Serukan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kita. Kita mau bawa, kita mau persembahkan di hadapan Tuhan. Bapak, kami sungguh bersuka cita, kami bersemangat ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur, kami mau membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Pakailah setiap apa yang kami tabur untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersuka cita, kami bersyukur dan kami mau menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebab hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal hati kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Kau bukan hanya mengenal hati kami, tapi Engkau mengerti kehidupan kami, apa yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami merasa aman saat kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Kami kuat Tuhan, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu Tuhan, kami mau terus mendekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat sendiri katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan kepada sama-sama kita mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, sebab bagimu tiada yang mustahil. Sebab itu kami menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup menjawab, Engkaulah Allah yang sanggup untuk menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, kami percaya tak ada yang mustahil.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mari percaya, Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi katakan bagi Tuhan. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Kami mau belajar bagaimana kami hidup pada Yesus, berfokus kepada Yesus. Biar Tuhan menolong kami mengerti firman-Mu. Bahkan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga hidup kami berfokus kepada Yesus. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan yang sebentar akan beribadah di ruang yang lain. Berkati untuk guru yang membimbingnya. Biarlah Engkau memberkati mereka bertumbuh dalam iman mereka. Kau juga berkati kesehatan mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka akan terus bertumbuh dengan besar, menjadi besar, menjadi mengasihi kedua orang tuanya, bahkan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, pada bulan Juni tema kita adalah fokus pada Yesus. Kita belajar bagaimana kita bisa hidup fokus kepada Yesus. Kita akan buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12, ayat yang kedua, hanya satu ayat saja. Ibrani pasal 12, ayat yang kedua. Kita akan baca bersama, kita mulai. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada kisah cerita Yunani kuno. Ada seorang putri yang sangat cantik. Mungkin gambarnya bisa tampilkan kalau bisa. Jadi namanya adalah Putri Atalanta. Dia seorang putri yang sangat cantik dan mempunyai kehebatan luar biasa. Dia bisa berlari dengan sangat cepat dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi ralinya begitu cepat, tapi juga bisa lari sampai berjam-jam.
Sehingga banyak pemuda-pemuda yang ingin mendapatkan dia sebagai istrinya. Lalu datanglah ada banyak pemuda dan dia ingin menyatakan ingin mempersunting sang istri Atalanta itu. Dan sang putri berkata kepada mereka, saya akan bersedia menjadi istrimu jikalau engkau bisa mengalahkan saya dalam berlari cepat. Sehingga banyak orang mengikuti perlombaan lari itu. Dan benar saudaraku bahwa semua pemuda itu bisa dikalahkan dan putri itu menjadi pemenangnya. Ada akhirnya pada seorang pemuda yang bernama Hippomenes. Dia sederhana, dari keluarga biasa dan ingin mencoba mengadu nasibnya. Ingin mendapatkan putri Atalanta itu. Sama putri Atalanta berkata, gak apa-apa, kamu bisa ikut, ayo. Kalau kamu bisa mengalahkan saya akan menjadikan istrimu. Tapi dengan syarat seperti pemuda yang lain tadi, kalau kamu kalah, kamu pun akan mati, dibunuh. Oke, saya siap. Saudaraku, akhirnya putri Atalanta mempersilahkan Hippomenes ini lari duluan. Oke, kamu lari dulu. Hippomenes tidak mulai kesempatan, lari dengan kencang. Begitu jauh. Dan putri masih tetap santai-santai. Kira-kira separuh perjalanan putri Atalanta mulai berlari dengan kencangnya. Saudara, pada waktu putri Atalanta mulai mendekat mau nyalip Hippomenes mengeluarkan sebuah benda, yaitu berupa apel emas dilemparkan. Lalu putri Atalanta mulai terkecoh mau melihat, emas, tapi bukanlah gitu ya. Nah, sementara Hippomenes mulai semakin lari, tetap lari kencang. Lalu ketika putri Atalanta tahu bahwa itu bukan emas, dia kembali kencang kembali. Pada saat hampir nyalip kembali, Hippomenes mengeluarkan apel emas yang kedua, dilemparkan. Sementara Hippomenes tetap lari saja. Pada yang kedua ini, putri Atalanta sempat berhenti dan melihat ini. Dan ternyata bukan emas dan dia lari kembali. Begitu kencang dan akhirnya hampir menyusul Hippomenes. Sudah mendekati finish. Hippomenes mengeluarkan apel emas yang ketiga. Dan kali ini ditaruh di depannya putri Atalanta. Sementara Hippomenes tetap lari dan yang ketiga ini putri Atalanta memegang dan dia berkata, haleluya, gitu, hore, saya mendapatkan apel emas. Sementara Hippomenes lari dan sampailah ke finish. Apa yang kita pelajari dari kisah ini saudaraku, bahwa sehebat-hebatnya orang, jikalau tidak fokus, maka orang itu akan gagal. Jadi sangat penting sekali kita itu harus fokus dalam hidup kita. Ada lagi kisah yang kedua saudaraku, bahwa Bapak Ibu tahu tentang kijang, bukan kijang di jalan, tapi hewan kijang, binatang kijang itu larinya sangat kencang. Tapi kalau kita melihat di tayangan televisi, kenapa kijang itu sering menjadi mangsa harimau, sering kekejar dan bisa ditangkap? Padahal mestinya menurut para pakar bahwa kijang itu mestinya lebih cepat daripada harimau.
kelemahan Kijang. Pada waktu dia berlari, dia berhenti dan dia tengok kiri kanan. Selalu berhenti, lari kenceng, tengok kiri kanan. Nah, sehingga itulah sering pada waktu berhenti dan tengok, Kijang itu menjadi santapan harimau. Memberikan pengertian pada kita, seperti firman Tuhan, biarlah kita tidak tengok ya, tidak melihat kiri ke kanan, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ada gambar yang kedua, saudaraku di sini, Bapak Ibu melihat tentang gambar yang sebelah kiri saya ini, gambar yang kurang bagus karena tidak fokus, sehingga gambarnya sering disebut blur, tidak fokus. Sementara sebelah kanan saya ini gambarnya begitu jelas karena fokus sekali. Saudara, kita akan belajar bahwa iman kita pun perlu fokus. Hidup rohani pun kita perlu fokus. Saya akan bacakan sekali lagi dalam firman Tuhan tadi dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Saudara, Paulus berkata dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat kedua, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita tahu Paulus adalah seorang yang sebelum bertobat, yang masih bernama Saulus. Paulus adalah orang yang begitu luar biasa, pengikutnya sangat banyak. Dia punya kuasa, dia punya pengawal, dia punya harta yang begitu besar. Tapi pada waktu setelah percaya Yesus, Paulus berkata, semua itu aku anggap sampah. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini sebagai orang percaya Yesus, apa yang menjadi target saudara? Ada orang yang targetnya kaya. Tidak salah. Semua orang pasti sangat pengen kaya. Tetapi bagaimana kalau kita mendapatkan kekayaan ini tidak fokus kepada Yesus? Ada banyak orang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak fokus kepada Yesus. Artinya melakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Firman Tuhan mengingatkan, apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia ini jikalau kita kehilangan keselamatan. Kalau kita fokusnya kepada Yesus, artinya kita bekerja keras, berusaha. Kalau Bapak Ibu atau saudara punya usaha, punya bisnis, berbisnis dengan cara pada Kristus, fokus pada Kristus, mungkin juga bisa mendapatkan kekayaan. Tapi jelas sekali bahwa bukan hanya kekayaan di dunia yang kita dapatkan, tapi adalah bagaimana kita mendapatkan bahagia yang abadi di surga. Jadi pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan, apa yang menjadi fokus saya dan saudara hidup di dunia ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaan berikutnya, mengapa kita fokus kepada Kristus? Mengapa bukan fokus pada yang lain? Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai 15. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak
datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di dalam ayat yang ke-14, di situ dijelaskan, dan pada ayat ke-15 ditekankan ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa Yesus tahu. Itu kata kunci pada ayat yang ke-16, pada 15. Dan kata kunci yang kedua ditekankan untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Itulah sebabnya Yesus menyingkir. Saudara, dari alasan ini, mengapa kita harus fokus kepada Yesus dalam hidup kita? Yang pertama akan kita pelajari ini, karena Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita melihat di dalam bait-bait ini, dalam firman Tuhan, kita katakan bahwa Yesus Maha Tahu. Dia mengetahui motivasi setiap orang. Dulu waktu saya belum mengerti, saya ke gereja itu merasa bangga, saudaraku. Saya waktu masih muda itu sangat aktif di gereja, bahkan tidur pun saya di gereja, saudaraku. Saya waktu bekerja, saya kos, tapi saya tidur di gereja. Nah, saya berpikir kalau saya melayani dari pagi sampai sore, saya berpikir, wah, saya hebat. Rohani saya tinggi. Saya nggak pernah absen. Bahkan saya sering izin di kantor, dan saya lebih belat ke gereja. Ketika ada acara gereja, saya izin ke kantor. Ketika saya diajak kunjungan, saya izin dari kantor dan saya kunjungan. Saat itu saya berpikir, saya hebat. Tetapi saudaraku, akhirnya saya merasakan kekecewaan dalam pelayanan. Saya sangat kecewa dan saya 1 tahun gak ke gereja karena kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena motivasi saya yang salah dalam melayani Tuhan. Motivasi itu sangat penting. Tuhan tidak melihat yang keluar, yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi saya dan saudara. Apa yang menjadi motivasi saudara percaya Yesus? Apa yang menjadi motivasi saudara untuk melayani Tuhan? Apa yang menjadi motivasi saudara untuk beribadah? Itu semuanya Tuhan tahu. Dan dari motivasi itulah, apakah Tuhan berkenan atau tidak dalam hidup kita. Jadi saudara sangat penting sekali memperbaiki motivasi kita. Kalau kita membaca dari Matius pasal yang ke-14, ini merupakan peristiwa pada saat Yesus setelah memberikan makan 5.000 orang. Dan pada ayat yang keempat, ayat yang ke-22, dikatakan Yesus menyuruh orang-orang itu pulang. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Lalu Yesus sendiri naik ke bukit, dia menyendiri dan berdoa kepada Bapaknya. Saudaraku, ini sama dengan nats yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ini mengenai konteks yang sama.
Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 sampai 15 yang kita baca tadi mengatakan bahwa mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-15 saya baca ulangi kali. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Yesus raja. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang banyak itu setelah mendapatkan makan dari 5 roti dan 2 ikan, mereka heran. Dan dia ingin mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Ya bagi saya kalau kita diangkat, diberi kedudukan yang sangat tinggi, pasti senang, saudara. Senang pasti. Mungkin waktu itu Yesus diangkat sebagai raja, luar biasa. Raja kan tertinggi, punya kedudukan yang tertinggi. Tapi kembali Yesus melihat motivasi mereka. Yesus melihat apa motivasi mereka untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Yang diketahui Yesus, kalau Yesus menjadi raja, mereka tidak usah bekerja. Nah kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka berpikir seandainya Yesus kita angkat menjadi raja, ya kita nggak usah bekerja. Setiap hari Tuhan bikin mujizat pada kita. Waktu kita sakit, ya pasti Yesus sembuhkan. Jadi kembali motivasinya adalah untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan Yesus, tapi kepentingan pribadilah motivasi. Saudaraku, ada banyak orang Kristen bergereja, ibadah, ingin mencari berkat Tuhan. Sebabnya banyak orang Kristen bergereja berpindah-pindah. Oh di sini nggak dapat, pindah gereja ini. Oh nggak dapat, pindah ke sini. Oh nggak dapat, pindah ke sana. Kenapa? Karena motivasinya bukan ingin menyembah Tuhan. Motivasinya bukan untuk bertumbuh. Ya kalau firman-Nya sama yang kita ajarkan di mana-mana sama. Tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu. Kalau di sini nggak dapat, ya seperti ke warung. Barangkali tempat saya bisa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, sangat banyak sekali bagaimana orang Kristen ingin mencari berkat Tuhan. Bagaimana supaya pada waktu sakit disembuhkan. Sehingga dia mencari gereja-gereja yang bisa menyembuhkan. Mereka tidak sadar bahwa yang menyembuhkan adalah kuasa Yesus. Pada waktu berusaha mulai bangkrut, ingin pindah gereja, barangkali di gereja itu ada suatu luar biasa, usahanya bisa berkembang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melakukan seperti itu, ya Tuhan gak berkenan seperti saya dulu. Seperti saya melayani, saya sibuk di gereja, tapi Tuhan gak berkenan. Dampaknya akhirnya saya 1 tahun lebih gak ke gereja karena kecewa. Ya karena motivasi saya, kalau saya setia, orang lain melihat, wah hidup rohani saya tinggi. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi Tuhan ingin sungguh-sungguh menguji apa motivasi saudara. Apakah sungguh saudara percaya Yesus karena motivasi ingin menyembah Yesus? Ingin belajar bagaimana kita taat kepada Yesus? Bagaimana kita bisa fokus kepada Yesus? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani dengan tulus? Sehingga Tuhan akhirnya berkenan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, Yesus Maha tahu karena Yesus tahu motivasi kita. Motivasi saudara
Tuhan tahu. Tuhan bukan tahu motivasi kita, tapi yang kedua kita melihat Tuhan juga tahu motivasi, mengetahui pikiran kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ini sedang ibadah, pikirannya kemana, saya nggak tahu. Ada kalanya mata di sini, pikirannya kemana-mana. Nah, saya ngalami itu karena saya juga sering gitu. Kok fokus, tapi nggak fokus pikiran kita. Tapi Tuhan tahu pikiran kita. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 2 dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Bahkan Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tahu segala dosa-dosa saya yang saya pernah buat. Bapak Ibu nggak tahu dosa saya. Demikian pula saya juga nggak tahu dosa Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan tahu segala yang kita perbuat pada masa lalu. Dan kita berpikir aman. Tetapi Tuhan tahu. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya kita ingin terbuka kepada Tuhan. Kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan gak ingin mempermalukan. Kalau saya dan saudara kan sering mempermalukan orang ya. Dia dulu pernah ini loh. Pernah ini loh dia ya. Sok suci loh. Sok suci, kamu kan pernah ini, kamu pernah ini. Tapi Tuhan gak begitu. Kalau kita datang mengaku kepada Tuhan, Tuhan gak mengingat masa lalu kita. Tapi Tuhan ingin tolong, ulurkan tangannya menolong saudara supaya dipulihkan dari dosa yang masa lalu. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita terbuka kepada Tuhan. Sehingga kita bisa dipulihkan. Saudaraku, ada pujian yang luar biasa yang saya suka sekali yaitu dan dikatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada tersembunyi bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau mengenal hati saya. Engkau mengenal dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan. Tapi Engkau enggak mengungkit kembali. Saudara, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu lebih dari diri kita sendiri. Kita sering hanya membanggakan segala kebaikan kita. Kita bangga dengan prestasi kita. Bahkan kita sering menyampaikan prestasi dan kehebatan kita kepada orang lain. Tapi berusaha menutupi aib kita. Segala aib yang kecil pun, yang terbesar pun kita coba untuk tutupi. Tetapi sebaliknya prestasi yang sekecil apapun kita sering sodorkan supaya orang bisa melihat bahwa kita hebat. Saudaraku, kita akan berubah jika kita punya pikiran seperti itu. Kita ubah. Biarlah Tuhan mengetahui semuanya. Pada waktu kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui Tuhan gak mempermalukan kita.
Tuhan nggak mengutik-ngutiknya. Kalau itu masa lalu, Tuhan tutup itu dan Tuhan ingin luarkan tangannya untuk menolong saudara. Sehingga kita nggak jatuh dalam dosa yang sama. Saudara, itulah kemahatauan Tuhan. Saudara perlu terbuka pada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita mengalami hidup fokus pada Tuhan. Fokus pada Yesus. Fokus kepada kebenarannya. Fokus pada iman kita kepada Yesus. Tuhan gak pernah marah dengan dosa yang kita perbuat, asalkan kita sungguh-sungguh datang, kita mengaku kepada Tuhan. Saya pernah stres, saudaraku. Saya mengurung kamar waktu di Surabaya. Saya gak pernah keluar dari kamar. Saya keluar dari kamar ketika saya makan dan ketika saya ke toilet saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita sungguh menyimpan segala sesuatu, membuat kita tertutup. Kalau kita sering menyimpan, kita nggak berani terbuka kepada seseorang, kita akan tertutup, dan itu yang sering menyebabkan kita stres. Nah, saya nggak ngomong itu karena saya pernah melakukan itu, saudara. Dulu saya tertutup sekali, saudaraku. Saya sangat tertutup. Tapi saya belajar, iya, saya berkata, iya, apa gunanya? Itu masa lalu. Saya bangkit. Saya tahu Tuhan itu Maha tahu. Saya sampaikan pada Tuhan. Dan Tuhan berikan semangat kami kembali. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu motivasi saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga yang lebih dahsyat, kalau kita membuka dalam firman Tuhan ini, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ini yang lebih dahsyat. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, artinya mereka itu yang gak percaya itu ya. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu apa yang keperluan kita sebelum kita minta. Lalu kenapa kita harus berdoa minta pada Tuhan? Tuhan ingin supaya kita terbuka. Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita terbuka kepada Bapa kita. Bapa, saya perlu ini. Bapa, saya perlu, walaupun Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin menyatakan kepada Tuhan secara terbuka. Saudaraku, pada waktu saya banyak pengalaman Tuhan menolong keperluan-keperluan kami dalam keluarga. Sangat banyak pengalaman itu. Pengalaman yang saya gak bisa lupakan itu ada dua, saudaraku. Saya gak bisa lupakan. Pada waktu itu anak kami Yonas mulai masuk kuliah. Dan waktu itu dia harus kuliah di Depok, sehingga butuh motor. Karena selama SMA kami antar, gantian dengan ibunya. Tapi kalau kuliah nggak mungkin diantar, karena motornya cuma satu. Akhirnya
Tuhan, kami perlu motor untuk anak saya Yonas. Dan karena Yonas diterima di IT, dia berkata butuh laptop. Saudaraku, waktu itu kami cuti dan kami pulang ke Kediri. Di ibu saya waktu itu masih ada. Kemudian saya biasanya kalau kami pulang itu kami mengunjungi ke kakak saya, adik saya. Waktu saya ke kakak saya yang juga di Kediri, saya melihat kakak saya itu di rumahnya ada 2 motor. Yang satu motor dijagang di standar di ruang tamu itu. Loh Mbak, motor nggak kepake itu. Oh iya nggak kepake ini. Kenapa? Enggak, kalau boleh saya mau gantiin dong. Yaudah ambil aja. Akhirnya dikasih motor itu. Nah saya bingung saudaraku. Saya ke bengkel, kalau untuk membawa ke Pamulang ada 2 cara. Bisa dipaket, kalau dipaket butuh dana. Atau diprotoli katanya. Kalau diprotoli bahaya Pak, nanti kalau ada pemeriksaan di polisi bisa kena. Ya kami bersepakat dipaket. Gak ada uang saudaraku. Untuk mengirimkan motor itu paket dari Kediri ke Tangerang itu sekitar 250 waktu itu di kereta. Saya nggak ada dana. Ya udah. Waktu saya akan pulang, saya pamit ibu saya pulang. Ibu saya ngomong, panggil saya Ed, ini ada uang sedikit, tolong berikan anakmu ya, Yonas. Saya buka isinya uang, persis untuk biaya ongkos kirim paket motor itu. Selesai transaksi. Kemudian waktu saya pulang, saya punya teman 5 pendeta, saudaraku, teman sharing itu. Waktu itu kami belajar bukunya Rick Warren. Nah, Pak Cakra mensponsori kami, artinya memberikan buku itu. Kami suruh pelajari buku Rick Warren itu untuk diterapkan di gereja-gereja. Kami bersama 5 pendeta kami belajar itu. Lalu seperti biasa kami ketemuan itu dengan 5 teman pendeta. Ada teman pendeta ngomong, puji Tuhan, kita semuanya mendapatkan 1 unit laptop dari Pak Cakra. Saya nangis Tuhan, saya nangis. Motor Tuhan kirimkan, laptop Tuhan kirimkan. Walaupun waktu itu nggak ada dana sama sekali. Saudara, ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Tuhan sungguh-sungguh tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ya kalau kita inginkan, inginnya banyak sekali. Keinginan kita tuh kalau di list tuh nggak akan habisnya. 1 buku pun kurang. Tapi yang Tuhan katakan di sini, dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, artinya mereka seperti nggak percaya, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Amin. Tuhan Yesus tahu apa yang kamu saudara perlukan. Bahkan dikatakan sebelum kamu meminta, walaupun kita perlu meminta untuk melihat apakah kita bersungguh hati terbuka kepada Bapa kita, bahwa kita perlu. Suatu peristiwa pada waktu Matius dalam 14 itu, pada tuh badai datang murid-muridnya dalam perahu itu, ayat yang keempat, 24 dan 25 mengatakan, ketika badai datang mengombang-ambingkan perahu murid Yesus, hampir tenggelam. Sudah lama hampir tenggelam, berombang-ambing itu. Tapi tepat pada waktunya,
pada waktu jam 3 pagi Yesus datang menolong mereka. Saudara, ini sungguh kita pegang bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Satu Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah itu untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kuncinya mengasihi Tuhan. Kuncinya apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara tulus percaya Yesus, ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan kita ingin menyembah Yesus, dan kita ingin tunduk kepada Yesus, atau kita punya motivasi yang lain? Itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan motivasi yang benar, Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu yang kita perlukan, dan Tuhan akan memberikan yang kita perlukan. Itu janji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saat itu Tuhan Yesus mampu menyelesaikan masalah murid-muridnya, yang dihadapi murid-murid adalah badai gelombang yang sangat besar. Murid-murid Yesus sudah biasa menghadapi badai itu, sudah biasa. Karena dia seorang profesional nelayan, sudah biasa menghadapi badai itu. Tapi pada saat itu badai itu sangat luar biasa. Yesus datang menolongnya. Apakah saudara saat ini mengalami badai persoalan saudara? Apakah saudara mengalami badai itu dalam kehidupan saudara? Tuhan tahu yang saudara perlukan. Saya mengalami banyak hal dari pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan segalanya yang kami perlukan. Kuncinya yang dikatakan tadi, mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan motivasi yang benar. Menyembah dengan cara yang benar. Tidak usah toleh-toleh. Kesana kemari. Oh, gereja sana ada artisnya. Oh, gereja sana ini hebat. Gak usah. Tuhan kita sama. Kalau saudara tulus menyembah Tuhan, kalau Tuhan berkenan pada saudara, Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Mari fokus pada Yesus. Bukan fokus kepada yang lain. Bekerja, tetap bekerja, tapi fokus pada Yesus. Artinya apa? Waktu bekerja, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Fokus pada aturan-aturan Kristus. Tapi jangan tinggalkan Yesus. Itu artinya fokus. Tuhan berikan waktu segalanya. Segalanya Tuhan atur waktu itu. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menyirap, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu, semua Tuhan atur. Kita gunakan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari mengasihi Tuhan. Fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi modal kita
adalah cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Maka apa yang kita pikirkan, seperti dalam firman Tuhan yang dicantumkan tadi dengan cukup jelas. Saya akan baca sekali lagi dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati, luar biasa. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini janji Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan janji ini. Tuhan akan sediakan. Tuhan berikan. Sekali lagi yang Tuhan berikan adalah yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Tapi yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan baik kita. Mari kita akan mengasihi Tuhan. Masih dengan tulus kita mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan pujian. Sering kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi itu hanya mulut, dan Tuhan muak dengan mulut kita. Yang sering berkata berbahasa. Terus sebabnya Tuhan ingin melihat hati saudara. Ketulusan dari saudara. Apakah sungguh saudara mengasihi Tuhan? Maka apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Saudaraku, ada seorang bapak pasti ingin memberikan kebutuhan anaknya. Seperti saya, seorang bapak ingin menyediakan keperluan anak-anaknya, bukan keinginan, tapi kebutuhan anak-anaknya. Pada waktu anak-anak sekolah, seorang ayah ingin menyediakan segala keperluannya. Sama, apalagi bawa kita di surga, yang sangat mengasihi kita, yang sangat sungguh-sungguh mengasihi kita, pasti akan menyediakan segala keperluan kita, keperluan yang dibutuhkan anak-anaknya. Jadi kuncinya, fokuslah iman kita kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu motivasi kita, Dia tahu apa yang kita pikirkan, dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami dikuatkan kembali Tuhan. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini motivasi kami mengikut Tuhan tidak benar. Kami sering kecewa, karena kami punya motivasi yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami memperbaharui. Jikalau motivasi kami tidak benar, Tuhan ampuni kami, tolong kami. Supaya kami bisa memperbaharui motivasi kami. Dalam pikiran kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Biar Engkau memberkati kami. Jikalau ada pikiran-pikiran kami gak berkenan pada Tuhan, hidup masa lalu kami yang selama ini belum kami akui kepada Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Bapa. Jamah kami, supaya kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa keberanian Roh Kudus menolong kami berani mengaku di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan mempermalukan kami. Justru Tuhan akan menolong kami, memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan tahu keperluan kami. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Tuhan tolonglah supaya kami fokus pada Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan. Itulah Tuhan janjikan akan memberikan segala yang kita perlukan jikalau kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Saudara, kita akan menaikkan pujian itu. Hanya Yesus pribadi yang mengenal hatiku. Apapun yang tersembunyi, yang kita sembunyikan supaya orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu.
dosa masa lalu yang kita sembunyikan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita mengaku, bukan untuk mempermalukan kita, tapi sungguh secara pribadi datang kepada Tuhan. Tuhan mengaku atas dosa-dosa kami, Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati saudara, dari lubuk hati saudara, dengan iman saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Sekali katakan lebih sungguh-sungguh lagi, hanya Engkau, Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujikan dari awal, seperti rusa yang haus rindu air sungai-Mu. Hatiku rindu Tuhan, menunggumu. Seperti rusa yang Haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kita nyanyikan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari katakan tinggal indahnya, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. saya berdoa dalam hati saudara, sampaikan merespon firman Tuhan hari ini. Percaya Tuhan Allah kita Maha Tahu. Saudaraku, jikalau ada dosa yang selama ini belum saudara akui di hadapan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan gak mempermalukan saudara. Kalau kita sampaikan orang lain akan mempermalukan. Tapi Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita masa lalu. Tuhan hanya ingin kita terbuka. Walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan ingin kita terbuka. Sampaikan kepada saudara. Jika sekarang saudara punya pergumulan, ada sesuatu yang saudara perlukan, bukan saudara inginkan, tapi saudara perlukan. Walaupun sekali lagi Tuhan sudah tahu, tapi kita perlu terbuka kepada Tuhan. Sampaikan saudara, terbuka kepada Tuhan. Percayalah, janji Tuhan, Tuhan akan memberikan. Sampaikan kepada Tuhan oleh kesempatan yang indah ini. Saudara, Tuhan tahu apa yang saudara takutkan pada saat ini. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan saudara mengalami ketakutan? Sampaikan kepada Tuhan. Akui kepada Tuhan. Tuhan ingin kita terbuka kepadanya sebagai Bapa yang sangat mengasihi saudara. Semua itu akan Tuhan lakukan. Janji-janji akan disampaikan, akan digenapi Tuhan. Ada satu syarat yang kita lakukan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan tulus. Dengan motivasi yang benar. Menyembah dengan benar. Bukan motivasi yang lain, tapi sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ke gereja dengan motivasi yang benar, ingin memuliakan Tuhan, bukan mencari yang lain, tapi sungguh ketulusan hati saudara
yang Tuhan lihat dalam diri saudara. Bukan action kita yang hebat, karena sering action kita menipu kita. Tapi hati tidak akan bisa berbohong, sehingga Tuhan melihat motivasi Anda. Mari kita mengubah motivasi. Jikalau ada motivasi yang selama ini salah, mari ubah, supaya sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan motivasi yang benar. Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, bukan mencari berkat-berkatnya saja, bukan mencari kuasanya, tapi mencari pribadi Tuhan. Pribadi yang mengenal hati kita. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa setiap anak-anak-Mu. Bila Tuhan mendengar, Tuhan menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu ini. Tuhan percaya janji-Mu akan Tuhan genapi kepada setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan berkati untuk Pak Siaan. Pergumulan yang besar, yang berat, Tuhan berikan kekuatan Pak Siaan, berikan kesabaran ya Bapa. Kami tahu Tuhan punya rencana. Berikan Pak Siaan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, khususnya pada saat ulang tahun ini. Tuhan, biar ini menjadi hadiah, kado dari Tuhan untuk Pak Siaan. Berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa untuk Pak Siaan. Kami berdoa untuk Ibu Rakel dalam proses kehamilan. Tuhan berkati, sering mengalami bengkak-bengkak pada tubuhnya. Tuhan jamah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan memberkati kesehatan Ibu Rakel. Tuhan memberkati janin dalam kandungannya. Tuhan berkati jemaat-Mu semuanya. Tuhan berkati keluarga Pak Condro yang akan melakukan perjalanan kembali ke Pamulang. Tuhan menyertai keluarga ini. Kiranya kasih karunia Tuhan melindunginya sehingga sampai di Pamulang dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
We lift